Perkenalkan, nama saya Andri Santosa. Saya berasal dari SMP Negeri 19 Kota Bandung. Di sini saya menjadi guru bahasa Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini, saya menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 kategori 1 pada LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini juga saya akan menampilkan video pembelajaran untuk pemenuhan uji kinerja dalam materi teks cerita fantasi. Kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk AE untuk dipimpin doa. Jika berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak absen terlebih dahulu ya. Ahsan. Ainun. Hadir, Pak. Hadir. Nah, gitu. Alifah. Udah. Alia. Ada. Aulia. Ada. Bagus. Bani. Salta. Kita akan mulai pembelajaran tentang teks cerita fantasi. Kalian pernah mendengar teks cerita fantasi itu apa? Pernah. Contoh, salah satu contoh. Siapa yang bisa menyebutkan? Apa, Keisha? Harry Potter. Ada lagi? Apa, David? Tinkerbell. Transformasi. Nah, selanjutnya sebelum ke teks cerita fantasi, nah Bapak akan menyampaikan mengenai tujuan pembelajaran hari ini, yaitu melalui model picture and picture, yaitu gambar, peserta didik mampu membuat kerangka cerita fantasi dengan memperhatikan ciri, struktur, kebahasaan, dan unsur intrinsik. Selanjutnya, melalui kerangka karangan, nanti peserta didik mampu menuliskan cerita fantasi berdasarkan imajinasi secara indah dan menarik. Nah, setiap orang pasti mempunyai imajinasinya kan? Ya. Ada dari kalian yang tidak memiliki imajinasi? Nggak mungkin, ya. Jadi, apapun pembelajaran itu harus ke hal-hal yang positif seperti itu. Ini hubungannya dengan Al-Quran pembelajaran. Nah, dalam bahasa Indonesia, contohnya teks cerita fantasi ini ada manfaat kalian mempelajari teks cerita fantasi. Yang pertama, mengembangkan imajinasi. Jadi, secara tidak langsung kalian dengan apa yang tadi disampaikan atau diceritakan, kalian akan mengembangkan imajinasi kalian. Yang kedua, peningkatan kreativitas. Otomatis yang namanya imajinasinya berkembang, kreativitasnya juga pasti akan meningkat. Yang selanjutnya, pembangunan kosakata. Garis besar pembelajaran kita itu nanti kita akan dibagikan dalam 3 kategori berupa produk yang akan kalian hasilkan di akhir. Yang pertama, yang menuliskan teks cerita fantasinya dalam kertas atau tulisan. Nah, yang kedua, cerita fantasi yang dikarang atau dibuat kalian berupa digital, misalnya Canva tadi ya. Yang ketiga, kalian bisa menuliskan teks cerita fantasinya melalui video yang kalian unggah, misalnya di Reels Instagram atau YouTube. Nah, di sini selanjutnya kalian akan diperlihatkan gambar-gambar yang berkaitan dengan materi teks cerita fantasi nantinya. Nah, di sini ya selanjutnya kalian akan Bapak akan memanggil beberapa orang atau Bapak panggil aja langsung, misalnya urutan kalian seperti apa gambar yang kalian urutkan, nanti gambar-gambar yang Bapak sediakan.
Selanjutnya menanyakan alasan, meminta setiap siswa melupakan. Nah ini nanti LKPD dan bentuk akhirnya yang berupa karya yang kalian sampaikan. Selanjutnya, nah di sini kita akan melakukan tes kognitif. Apa itu kognitif? Kognitif pengetahuan. Coba buka handphonenya, keluarkan handphonenya masing-masing. Silakan scan QR-nya. Yo, scan QR-nya. Oh, silakan mulai ke depan, kalau nggak nyampe silakan scan QR-nya. Silakan kerjakan 5 menit saja karena ini udah. Kalau nggak bawa HP ya udah nggak apa-apa. Bebas aja gimana dulu aja. Nah, selang dulu. Kerjakan sebisanya dulu. Bahasa Indonesia. Nah, perhatikan sambil perhatikan silakan. Suatu ketika ada sebuah kota kecil bernama Claudi, dan di Claudi hiduplah seorang seniman yang cemerlang bernama Albert. Albert sangat pandai dalam pekerjaannya sehingga banyak orang yang salah mengira lukisannya sebagai benda nyata. Dia melukis potret orang-orang kaya di kotanya dan menghasilkan uang dengan baik. Dia akan membawa kanvasnya kemana-mana dan secara acak memilih tempat dan mulai membuat sketsa. Ini adalah sketsa yang terlihat. Dia akan membuat sketsa matahari terbenam, buah-buahan dan potret manusia dan membuat semuanya terlihat sangat nyata. Tapi karena itu adalah kota kecil, tidak banyak lukisan yang bisa dibuatnya. Seiring waktu, dia mulai berjuang untuk menemukan pekerjaan. Sungai tempat Albert biasanya melukis matahari terbenam berdiri pohon yang indah. Albert menyukai pohon itu. Dia telah melukis pohon itu di kanvasnya berkali-kali, namun dia tidak pernah bosan karenanya. Dia berbicara kepada pohon itu seolah-olah itu adalah manusia. Oh, ayolah pohon, jatuhkan sedikit daunmu. Kau tahu, kadang-kadang rasanya seperti kau bisa mendengarku. Tetapi Albert tidak tahu bahwa ada seseorang di pohon yang mendengarnya dan menyukai gambarnya. Dia adalah Pickle, sang peri. Pohon itu adalah rumah bagi Pickle. Dia sangat pemalu dan menyukai dedaunan hijau lebat yang membuatnya tetap sejuk dan aman. Kuharap kau bisa mendengarkan aku dan membantuku. Kau tahu, tidak ada pekerjaan di kota ini sekarang. Aku bisa saja pergi ke kota lain. Masalah sebenarnya adalah dia tidak akan bisa menghasilkan lukisan yang banyak. Aku tidak akan bisa memaksa orang banyak untuk membeli lukisannya, tapi aku bisa membantunya mendapatkan apa yang dia inginkan. Setelah berpikir sebentar, Pickle bergegas ke rongga pohonnya dan mulai bekerja. Dia bekerja sepanjang malam, dan keesokan harinya, Pickle siap dengan kreasinya. Itu adalah pensil yang sangat mengkilap dan mempunyai ukiran yang sangat indah. Aha! Ini akan membantu Albert. Sore itu, ketika Albert seperti biasa pergi melukis pohon kesukaannya, di sana di atas batu, ia melihat pensil. Wow, sangat menggilap. Ini pensil terindah yang pernah kulihat sepanjang hidup. Aku ingin tahu ini milik siapa. Mungkin sebaiknya aku tidak mengambilnya. Pemilik asli akan datang mencarinya. Oh, Albert pergi tanpa melukis pohon hari itu. Dia sangat gelisah meninggalkan pensil. Tapi dia tidak mau mengambil sesuatu yang mungkin milik orang lain. Keesokan harinya, Albert pergi ke pohon yang lebih cepat dari biasanya. Dia diam-diam berharap untuk melihat pensil itu di atas batu. Dan itu dia. Oh, masih ada di sini. Mungkin itu bukan milik siapapun. Aku telah mendengar cerita tentang hutan ini. Mungkin itu nyata. Mungkin ada keajaiban di sini.
melihat ada selai yang disungguhkan di atas kertas. Hah? Bagaimana ini terjadi? Dengan hati-hati Albert mengambil daun itu dan menyingkirkannya. Untuk memujinya sekali lagi, dia mulai menggambar apel. Begitu dia selesai membuat sketsa, apel itu menjadi hidup. Oh tidak, ini adalah pensil ajaib. Aku bisa menggambar apapun yang aku butuhkan. Kebahagiaan Albert tidak mengenal batas. Dia melompat dengan gembira dan berlari pulang. Tinggal melihat Albert pergi dan dengan senang hati membantu temannya yang berbakat itu. Dia tahu dia telah melakukan hal yang benar. Dia mempercayai Albert untuk menggunakan pensil itu dengan bijak. Ketika Albert pulang, dia memasangkan vasnya dan bersemangat untuk menggambar apa saja dan semua yang dia butuhkan. Pertama, dia menggambar hidangan lezat. Tapi dengan tergesa-gesa, alih-alih menggambar mangga yang tepat, dia menggambar lingkaran. Tapi tidak ada yang terjadi. Dia menggosoknya dan mencoba menggambar lagi. Tapi dia begitu bersemangat, sehingga sekali lagi dia hanya mampu menggambar garis besar yang kasar. Dan lagi, tidak ada yang terjadi darinya. Akhirnya, menenangkan sarafnya, Albert mulai menggambar sketsa lagi. Kali ini, dia bersabar dan menggunakan keterampilannya untuk menggambar mangga. Segera, Albert pun muncul. Nah, apa yang menjadi daya tarik dari tayangan tadi? Menurut kamu apa yang menjadi daya tariknya? Pensil ajaib, peri, siapa lagi? Kekuatan yang ada dalam pensilnya. Peri sama pensil ajaib. Nah, karena menurut di dunia nyata itu tidak ada yang namanya pensil ajaib ataupun peri, ya. Nah, sekarang kita melakukan latihan dengan cara apa? Kita akan berkelompokan dulu. Kita akan buat kelompok. Nah, karena kita sudah dibuatkan kelompok, di sini ada 3 kriteria yang harus kalian buat. Mana ada yang menggunakan kertas di antara kelas ini? Sarah sama siapa? Ada lagi nggak? Sarah aja. Oke. Yang kedua, cerita fantasi yang menggunakan media digital atau misalnya menggunakan Canva. Canva. Ada yang menggunakan video? Aku enggak. Siapa yang video? Oh, Sigit video. Oh, nah, silakan kalian pilih. Atau biasa aja. Yo, gerak, Eja. Tidak. Gambar-gambarnya sudah merancang kerangka yang kalian buat kemarin. Nah, hari ini kita buatkan kerangka tersebut, kita kembangkan menjadi sebuah cerita fantasi. Nah, ini Bapak sediakan beberapa gambar. Ada 10 gambar yang Bapak sediakan. Kalian boleh menggunakan semuanya. Misalnya cuma 5 tidak apa-apa. Yang penting nanti cerita fantasi yang kalian buat itu terstruktur sesuai dengan gambar yang kalian pilih. Ya. Nah, kemarin sebelumnya kita udah buat kan
mengenai teks cerita fantasinya, kerangkanya sudah buat? Kamu udah belum? Nah, hari ini kita silakan dibagikan yang ini. Ini lanjutkan dari yang kemarin. Yang kemarin yang nggak bawa, yang kerangkanya. Ini ada yang kemarin nggak kebagian kerangkanya. Nggak apa-apa yang kemarin udah nggak apa-apa. Ya. Nah, lihat LKPD-nya, kertasnya lihat yang tadi dibagikan. Nah, ya. Nah, kertas ini katanya sudah kalian buat sebelumnya. Silakan kalian bagi yang ingin di Canva atau video atau di digital, di media digital, silakan kalian tuliskan, bukan tuliskan, langsung gunakan handphonenya. Ya. Nah, kalau nggak ada HP itu menggunakan kertas. Ya. Jadi kenapa Bapak sediakan kertas? Kalian menulisnya di kertas yang tidak menggunakan handphone. Ya. Jadi kalian silakan menuliskan ceritanya di kertas. Ini Bapak sediakan kertasnya. Siapa yang pakai kertas? Nih. Sarah. Siapa lagi yang menggunakan kertas? Ada lagi? Nah, jadi kalau tidak membawa handphone, silakan gunakan kertas. Kamu mau pakai kertas? Silakan gunakan kertasnya. Nah, untuk kertas, untuk yang menggunakan kertas nanti sama bapak di. Ya, perhatikan ya. Silakan kalian buat sesuai kerangka yang kalian buat sebelumnya dengan menggunakan alur atau gambar ini. Sebelumnya gambarnya udah Bapak share ya. Gambarnya udah Bapak share kan? Nah, silakan kalian kerjakan LKPD ini selama menyusun skema gambarnya. Daryl udah? Yang pertama Daryl, gambar yang kamu gunakan yang mana? Itu Pak yang paling pojok. Ini? Ya. Selanjutnya? Selanjutnya itu yang lagi pegang foto Pak. Pegang kamera. Oh ya, ini pegang kamera. Selanjutnya? Selanjutnya yang masih belum hitam Pak itu. Yang masih jam 8. Terus? Kalau nggak lihat jam Pak, merubah yang lagi mancing. Yang rumah mancing. Ya. Terus semua itu Pak ya kayak lagi di luar angkasanya disatuin. Oh ini sama itu. Ya, Oke. Terus selanjutnya sisa si rumahnya doang sendiri Pak. Oh yang ini. Ya. Oke. Jadi yang kamu gunakan hampir semuanya, cuman ini yang enggak. Ada Pak. Oh ada, semuanya digunakan. Ada satu Pak itu yang warna putih. Ini, oh ya ini enggak. Oke. Jadi pertama itu si Aaron itu hidup di sebuah hutan yang terpencil. Dia itu anak yang suka menjelajah sama memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Dia teh sewaktu-waktu ingin menjelajah hutan di sekitarnya. Dia teh mengamati hutannya sedikit.
tapi di semak-semaknya itu melihat di semak-semak menunjukkan jam yang terkubur oleh tanah. Dia pun mengamati jam tersebut, lalu memutar roda dari jam tersebut. Lalu terjadilah perputaran waktu di sekitar si Aron itu dan mengubah hutan itu asalnya hutan biasa menjadi hutan magis, dan Aron pun mulai berkeliling hutan magis. Selain Daryl yang mau, Risha mau? Boleh, sok, siapa lagi? Mau? Boleh, sok sini. Boleh. Sok, sampaikan. Iya, nggak apa-apa diceritain dulu. Jadi gambar yang dipilih itu yang mana? Kamu memilih gambarnya yang mana aja? Oke, yo, coba sampaikan cerpen yang kamu buat, cerita fantasi yang kamu buat berdasarkan gambar tersebut. Ya, boleh dari judul. Judul yang aku buat yaitu Petualangan ke Masa Lalu. Pada suatu hari, Rasul pergi berkemah. Di sana, ia mendirikan tenda untuk beristirahat di malam hari nanti. Tanpa disengaja, dia menemukan sebuah jam kalung antik di semak-semak. Karena dia penasaran, dia pun membuka jam kalung itu dan memutar jalur jam kalung tersebut. Lalu, ia melihat jam kalung tersebut, sehingga ia pun pergi ke masa lalu. Di masa lalu, ia bertemu seekor rubah. Ternyata rubah tersebut bisa berbicara, sehingga mereka berkenalan. Rasul pun pergi mencari jalan keluar untuk kembali ke masa depan dengan dibantu oleh rubah tersebut yang bernama Rudi. Namun, karena kelaparan, mereka pun pergi ke tepi sungai untuk pergi memancing. Selamat makan. Setelah makan, mereka pun melanjutkan perjalanannya. Rudi, kita harus mencari kemana lagi ya kalau gitu? Aku sudah lelah, ucap Rasul. Ada satu tempat lagi yang belum kita kunjungi, Rasul. Bersabarlah, ucap Rudi. Mereka pun pergi ke tempat tersebut dan mencari jam kalung ke setiap sudut di tempat itu. Namun nihil, mereka tidak menemukan jam kalung di sana. Akhirnya mereka beristirahat sebentar sambil berbincang-bincang ringan. Rudi, mengapa kamu bisa berbicara? Padahal kan aku seekor rubah, ucap Rasul. Iya, aku seekor rubah yang bisa berbicara karena kutukan, ucap Rudi. Kutukan? Apa maksudmu? Iya, seperti yang kamu tahu, aku hewan yang bisa berbicara karena kutukan dari penyihir jahat di sini. Setelah mereka beristirahat, akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan tersebut dan mencari jam kalung di sana. Akhirnya mereka menemukan jam kalung tersebut. Rasul pun melihat jarum jam kalung tersebut dan mengaminkan kepada Rudi. Terima kasih Rudi, kamu telah menolongku untuk kembali ke masa depan. Aku tidak akan melupakanmu, ucap Rasul. Kembali kasih Rasul, aku terus menolongmu, ucap Rudi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, wali. Dah. Mau nasa? Jidan mau ceramah. Boleh, sok nggak apa-apa. Jidan, udah beres? Nah, jadi gambar ini, ya, gambar yang ini Bapak gunakan untuk kalian ya tadi mempermudah sebetulnya. Nah, cuman memang karena dengan gambar-gambar ini kita setidaknya harus menyusun agar menjadi urutan cerita yang logis menurut kita, ya. Jadi setiap orang pasti diawali bermacam-macam, ada yang jam misalnya, apa kertas. Nanti Bapak tempel, makanya Bapak sediakan tadinya, ya, yang menggunakan kertas itu disediakan, ditempelkan di sana. Kalau yang misalnya menggunakan Canva atau video, silakan upload melalui apa ya, boleh Instagram, ya, atau misalnya kalau yang video, ada yang video nggak? Diceritakan, jadi diceritakan per baris gitu berupa video gitu. Nah, jadi animasi. Ada nggak di sini? Iya, misalnya di animasi digambarkan gitu. Kalau yang video kan bisa kan, jadi lewat YouTube gitu digambarkan atau Reels bisa kan. Jadi gambarnya Reels. Nah, ini hasilnya. Nah, selanjutnya kita simpulkan pembelajaran hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Analogi, makanya memuat daya hayalan imajinasi kita
kita. Nah, jadi kita juga dapat manfaat nih, kayak kita tuh bisa menambah kosakata baru, bisa pakai diksi juga. Contohnya kita itu buat puisi, misalnya pakai diksi juga. Terus kita juga jadi menambah literasi kita, biar kita itu kan daripada main HP terus kan nanti sakit matanya. Jadi kita juga bisa baca nih, lewat baca buku, kayak baca novel, kayak gitu-gitu. Terus juga kita ini tuh jadi lebih suka menulis, kayak gimana sih caranya itu biar jadi penulis, bisa bikin buku. Kan siapa tahu aja di antara kita ini nanti besarnya jadi seorang penulis gitu. Itu aja dari aku, terima kasih. Jadi kalian bisa memperoleh, Bapak simpulkan, kalian bisa memperoleh kosakata baru tadi. Ya betul. Jadi secara tidak langsung kita itu akan kira-kira kata apa yang cocok untuk menggambarkan atau melanjutkan cerita ini. Jadi selanjutnya kalian semakin lancar, bukan lancar ya, ibaratnya semakin berkembang imajinasinya, pemikirannya berkembang ke hal-hal tentunya lebih baik lagi ya gitu. Jadi nanti sebetulnya selain itu banyak juga pembelajarannya ya, Sahreja banyak ya. Nah contohnya banyak ya, banyak pembelajarannya. Contohnya kalau cerita fantasi itu ternyata pasti akan memberikan gambaran juga yang positif atau pesan yang bisa kalian gunakan misalnya, atau kalian ingat bahwa yang namanya cerita fantasi itu tidak hanya sekedar cerita saja. Nah, nanti untuk post-textnya Bapak kirimkan. Ini mah kalau post-text itu, nah selanjutnya ini ada refleksi. Nanti Bapak sharekan refleksi sama post-textnya. Ya, post-text itu hanya 10 soal, kalian cukup mengerjakan aja soal yang sudah kita ucapan terima kasih. Ada yang ingin mengucapkan terima kasih nggak di sini? Terima kasih. Sok sini. Cerita boleh ucapkan. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini karena kalian sudah bersemangat dan antusias. Terima kasih juga kepada Pak Andi selaku guru yang telah mengajar hari ini, yang telah memberikan ilmu baru kepada kita semua. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Amin. Terima kasih. Nah, terima kasihnya Bapak sampaikan, kalian sudah mau ikut pembelajaran ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan, ilmu yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua, untuk kita semuanya di hari ini. Nah, tapi Bapak ucapkan terima kasih, kalian masih bersemangat pembelajaran hari ini. Semoga kedepannya kita lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.